Tahan sabar, beduk maghrib masih lama banget ya. Karena Ramadan ini kan bulan suci yang penuh rahmat nih dan merupakan momentum untuk mencari pahala dan rahmat darinya. Namun setelah menjalankan separuh dari bulan Ramadan, biasanya nih ini menjadi fase transisi. Misalnya semangat ibadah mulai menurun, terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini karena nggak bisa ke masjid ya, atau sahur minimal udah mulai telat. Bener. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan untuk kembali bersemangat serta belajar ikhlas atas ujian di masa pandemi seperti ini? Sudah tersambung bersama kami melalui Skype bersama Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alfian, Daniar. Iya, Alhamdulillah Ustadz. Ustadz, kalau kita berbicara tadi kan di awal ada paket takjil nih ya. Tapi ngomong-ngomong puasa nggak ini Alfian, Daniar? Insya Allah puasa. Makanya tadi agak ngiler ngeliat takjil. Kok bibirnya basah? Kan udah minum sahurnya banyak Ustadz. Ustadz, kalau tadi kan kita ngomongin takjil nih ya, kira-kira misalnya Ustadz punya di Jogja gitu, ada mungkin membantu atau punya gerakan-gerakan nggak yang misalnya membantu masyarakat atau membantu garda terdepan, menyiapkan takjil dan sebagainya untuk itu tenaga-tenaga medis dan sebagainya mungkin? Alhamdulillah kita juga, terutama yayasan saya di Bina Anak Soleh juga memberikan takjil kepada para medis, kepada dokter dan perawat. Dan di masjid depan saya, karena saya berhadapan dengan masjid, Masjid Jaya walaupun lockdown sudah sebulan lebih, tapi mengadakan takjil tapi take away. Jadi ya take away sudah disediakan meja, dibungkus, jadi ngambil sendiri. Oh, jadi anak sekolah apa gimana sih Ustadz? Enggak juga anak sekolah kan dilibur juga. Jadi masyarakat umum terutama yang tidak mampu. Karena terutama yang terdampak adalah yang kerja harian, para tukang sul sepatu yang keliling tiap hari itu biasanya banyak sekali. Dan juga para penjual yang tiap hari keliling, terus dagang sayur keliling, banyak gitu. Itu ngambilin takjil itu untuk bersama anak-anaknya. Oke. Nah yang nyiapin takjilnya itu siapa Ustadz? Dari jamaah masjid. Kita memang ada grup, karena memang masjid-masjid di Jogja itu sekarang sudah punya database dan semuanya dalam satu grup jamaahnya. Sehingga kita mudah, semuanya serba zakat fitrah saya sekarang sudah virtual, sudah online. Jadi masing-masing tinggal M-Banking dan donasi-donasi juga lewat M-Banking sudah enak jalan. Iya. Jadi memang pasti ada banyak cara yang dilakukan untuk berpahala di bulan Ramadan ini meskipun ada pandemi ya, Ustadz. Kalau kita ngomongin soal pandemi nih atau lagi masa-masa corona, kan kayaknya semua orang tuh kehilangan suasana Ramadan ya. Apalagi tarawih nggak bisa di masjid atau nggak bisa juga belanja takjil yang suasananya tuh rame banget. Sekarang juga udah separuh jalan Ramadan, banyak godaannya. Nah, tanggapan Ustadz tuh gimana, Ustadz? Pertama jangan merasa resah karena Allah Maha tahu segalanya. Ini Allah itu serba tahu. Itu bedanya Allah dengan anchor di CNN, itu bedanya di situ. Bahwa niatul mukmin khairu min amalihi. Jadi niatnya orang mukmin itu sudah dicatat oleh Allah. Sampai-sampai kita itu pengennya ke masjid, tapi ada halangan syar'i. Apa itu halangan syar'i? Halangan yang memang dibenarkan secara syariat. Satu, karena takut untuk dirinya ataupun takut untuk keluarga yang ditinggalkan. Misalnya kita itu harusnya perang saja, tidak boleh berangkat perang kalau punya orang tua yang harus ditungguin. Haji saja oleh Rasulullah dilarang. Jangan kamu pergi haji kalau ada keluargamu yang harus ditungguin. Apalagi ini sekedar ke masjid dan bukan masalah sekedar, maksudnya mencari satu manfaat tapi ada bahayanya. Maka orang Islam itu tidak boleh doror, tidak boleh diror. Orang Islam itu tidak boleh kena musibah dan tidak boleh menjadi penyebab musibah bagi orang lain. Justru yang bijak sekarang adalah kita beribadah di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah. Karena ada qawaid, ada beragama itu harus punya kepandaian dan kecerdasan. Jangan kita nekat, kita ngotot menuju kerumunan, itu justru tidak bijak. Kenapa? Karena kita walaupun di rumah pahalanya sama di masjid, karena niatul mukmin khairu min amalihi. Orang itu sudah berniat, niat itu terhalang sama dengan dia sudah melaksanakan. Misalnya sekarang misalnya Alfian mau haji, sudah bayar 10 juta, tapi karena tertutup di sana memang masih lockdown, seandainya mati sudah dihitung sama dengan haji. Karena sudah niat, padahal belum haji. Itulah niatnya ini. Daniar mau sholat tahajud nanti malam, tapi ternyata
terhalang karena apa? Terlalu capek karena nyusun berita begitu rupa. Bagaimana bikin komen tentang orang ke mall naik sapi misalnya itu. Dia bagus juga karena yang nggak boleh kan social distancing. Animal distancing, sapi distancing kan nggak ada. Nah, co-distancing nggak ada. Jadi boleh saja dia pakai sapi kan mau. Intinya adalah dia malam mau sholat tahajud tapi karena tertidur nggak bisa bangun, maka sudah dihitung sama dengan tahajud. Kecuali kalau nipu malaikat. Malam sudah bangun, ternyata pipis doang terus tidur lagi, itu malaikat ketipu. Kata malaikat, oh bagus ini anchor CNN mau tahajud, setelah mau ditulis, ternyata tidur, pipis doang. Kata malaikat, sialan loh. Intinya niat lah ya Ustadz ya. Jadi niat. Kedua, sebetulnya, ini juga memfungsikan rumah. Di dalam Islam, rumah itu punya fungsi, satu, untuk maskanah, untuk tempat tinggal, supaya semua orang menjadi kerasan di rumah. Yang kedua, untuk jadi musola. Jadi rumah di dalam Islam harus untuk ibadah. Nah, jadi di rumah harus ada baca Quran, di rumah ada orang puasa, di rumah ada orang sholat berjamaah, ada sholat sunnahnya. Di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan, di rumah itu harus dipakai untuk sholat, untuk baca Quran, untuk tempat tinggal. Itu fungsi. Berikutnya untuk madrasah. Orang Islam itu di rumahnya harus bisa untuk pendidikan, untuk madrasah, untuk pendidikan, untuk karakter building. Bagaimana mendidik karakter anak. Jadi kalau kita punya rumah tidak ada pendidikan di situ, tidak pakai musola gitu, kata Nabi kayak orang mati, kayak kuburan. Maka rumah yang ada dibacakan Quran dengan tidak, itu kayak orang mati dan orang hidup. Sengaja Rasulullah mengatakan orang mati dan orang hidup, karena orang hidup harganya mahal, orang mati nggak ada harganya. Kalah dengan binatang paling kecil. Teri itu hidup mahal, mati lebih mahal. Teri itu kalau udah mati, jenazahnya teri itu, almarhum teri, itu hidupnya mati jadi makanan favorit, namanya cat rice. Nasi kucing. Sego kucing ya. Nasi kucing. Artinya bahwa bagaimana memfungsikan rumah kita di saat pandemi, satu sebagai madrasah, sebagai musola, sebagai masjid, tempat ibadah. Bahkan juga sebagai bukan maskanah, jadi tempat tinggal, tempat untuk maulud, yaitu untuk menyebarkan keturunan. Gitu. Oke, Tat, kalau kita ngomongin soal ibadah Ramadan di tahun ini kan cobaannya luar biasa ya. Selain pandemi juga ada efek ekonomi bahwa ada beberapa perusahaan yang terpaksa harus mem-PHK. Kita juga tidak diizinkan buat mudik, tidak boleh buat mudik. Kemudian ada beberapa perusahaan yang tidak memberikan THR bagi karyawannya dan sebagainya. Nah, tentu saja kan kita dalam menghadapi puasa ini agak sedikit rasa nggak ikhlas gitu ya dalam menghadapinya. Ngeluh, banyak ngeluh dan sebagainya. Bagaimana caranya sih, Tat, biar kita ini bisa tetap ikhlas dan tetap menjalani ibadah puasa ini dengan penuh rasa hikmat dan keikhlasan ini? Pertama, puasa ini adalah mengajarkan tafaul. Apa itu tafaul? Ada ekspektasi, ada harapan di akhirat. Karena beratnya cobaan itu membuat kita tinggi derajat di surga dan menggugurkan semua dosa-dosa kita. Untuk itu maka Rasulullah menganjurkan kepada orang-orang terdahulu. Nabi-nabi dan para sahabat itu cobaannya jauh lebih berat dari kita. Maka wajar kalau surganya di atas kita semuanya. Artinya apa? Justru di saat pandemi ini sebetulnya Allah menguji kesabaran. Dengan kesabaran itu pahalanya luar biasa, ditinggikan derajat di surga, dan kita luar biasa kalau kita itu bisa ikhlas. Karena apa? Untuk hal-hal berbuat baik itu lihat yang di atas. Dulu Ramadan ini justru perintah perang. Jadi turunnya perintah puasa itu bersamaan dengan perintah mau diserang musuh, maka suruh perang. Maka perang Badar itu dilakukan saat berpuasa. Sudah puasa, perang lagi. Dan sekarang kita juga perang. Perang melawan hawa nafsu, perang melawan COVID-19, perang untuk memberi penyelamatan bagi orang lain. Karena kalau kita tidak bikin kerumunan, sesungguhnya orang yang melindungi satu jiwa, berarti dia telah melindungi seluruh manusia. Begitu firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 32. Allah kalau berfirman masih benar. Kalau berita CNN bisa benar, bisa salah.
Baik, baik. Jadi pertama tuh ya, niat saja itu sudah masuk ke dalam pahala. Kemudian juga yang tadi ya, menjaga satu orang ataupun menghindari dari bahaya saja itu juga pahalanya sangat baik sekali. Di rumah saja juga bisa jadi satu pahala ya, apalagi untuk orang tua bersama dengan anak-anak nih gitu ya Ustadz ya. Apalagi kita melayani, mohon maaf, hajat orang banyak. Artinya kalau kita peduli. Karena inti puasa itu adalah kepedulian. Ada golden rule of ethics, ada satu kaidah di mana kalau kamu nggak mau disakiti, jangan menyakiti. Kalau nggak mau kecurian, jangan jadi pencuri. Kalau nggak mau kehausan kelaparan, jangan biarkan orang lain kehausan dan kelaparan. Maka orang puasa harus punya kepedulian. Dan peduli kepada orang lain itu pahalanya melebihi iktikaf. Jadi kalau sekarang itu nggak bisa iktikaf, iktikaf 30 hari di Masjid Nabawi kalah pahalanya dengan orang yang memenuhi hajat itu orang banyak. Masya Allah, mudah-mudahan kita mendapat pahala seperti itu ya. Terima kasih Ustadz Wijayanto sudah gabung bersama kami di Good Morning. Mohon maaf waktunya terbatas, tapi banyak sekali informasi dan juga hal penting yang bisa kita dapatkan dari Ustadz. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alfian dan Daniar.